wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berikut teori ini, dan ini. Selamat menyaksikan. Teori behaviorisme adalah teori yang mengamati perilaku seseorang antara interaksi stimulus dengan respon yang diberikan. Stimulus tersebut akan memunculkan respon yang sebanyak-banyaknya dari pengalaman yang diberikan. Sehingga teori ini akan memunculkan perubahan perilaku dan menentukan hasil belajar individu. Tokoh behaviorisme yang pertama ada John Watson. Pada eksperimen yang dinamakan Little Albert ini, ia bereksperimen dengan seekor tikus dan suara pukulan. Jadi, pada eksperimen yang dilakukan ini dapat disimpulkan bahwasannya seseorang itu akan lahir dari refleks dan emosi yang tanpa kita pelajari, seperti rasa kasih sayang, emosi, kesedihan, dan kesenangan. Yang kedua, ada eksperimen Thorndike. Eksperimen yang dilakukan oleh Thorndike ini dengan seekor kucing yang kelaparan, ia masukkan ke dalam kotak kayu. Jadi dapat disimpulkan dari eksperimen yang dilakukan Thorndike ini bahwasannya stimulus dan respon itu akan muncul dengan kuat apabila adanya pelajaran dan pengalaman yang dilakukan secara berulang-ulang. Tokoh yang ketiga adalah Ivan Pavlov tentang eksperimen anjing yang diberikan stimulus, menjelaskan bahwa tingkah laku itu terbentuk karena adanya proses belajar yang dilakukan secara berulang-ulang dan tidak datang secara tiba-tiba. Tokoh yang keempat yaitu B.F. Skinner tentang eksperimen tikus yang diberikan stimulus. Menurut teori Skinner, perilaku dipengaruhi oleh stimulus dan akibatnya. Pujian dan hadiah itu bisa membuat orang lebih termotivasi, sedangkan hukum dan kritik itu bisa membuat orang mengubah perilaku dan menghilangkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kelebihan behavior satu, menggunakan penghargaan untuk membentuk perilaku yang diinginkan. Dua, siswa dapat belajar menulis karena dapat bimbingan dari pengajar. Kekurangan behavior satu, materi yang dijelaskan harus dua, pemahaman dapat mengubah perilaku tapi dapat mengurangi kreativitas. Teori behavioristik itu lebih berpengaruh terhadap lingkungan tapi dapat membatasi kreativitas. Baik teman-teman, salah satu teori yang perlu kalian ketahui yaitu teori humanistik atau perspektif humanistik. Nah, apa sih perspektif humanistik itu? Jadi, perspektif ini menjelaskan bagaimana individu memiliki kehendak bebas atau free will dalam menentukan keputusannya, pilihannya. Lalu individu juga memiliki banyak kesempatan dalam mengembangkan potensi dirinya dalam lingkungan yang mendorong kebebasan. Selanjutnya, teori humanistik perlu diperkuat dengan teori. Teori yang pertama dengan Abraham Maslow. Teori Abraham Maslow ini dikenal dengan hierarchy of needs, di mana tingkatan pertama yaitu aktualisasi diri. Individu perlu mengembangkan potensi dirinya. Lalu yang kedua ada esteem needs, kebutuhan dan penghargaan. Lalu yang ketiga social needs, relasi dalam lingkungan sosial yang melibatkan keluarga, teman, dan lain-lain. Lalu ada safety needs, individu perlu memiliki rasa aman di lingkungan sosialnya. Dan yang terakhir ada physiological needs, yaitu melibatkan fisik individu tentang tidur, makan, dan lain-lain. Dari Abraham Maslow ini memiliki kesimpulan yaitu individu sepenuhnya memiliki potensi mengembangkan dirinya, lalu menentukan sebuah keputusan maupun pilihan, serta mengeksplorasi dirinya. Teori yang kedua dikemukakan oleh Carl Rogers. Teori ini menjelaskan bahwa individu memahami dirinya sendiri dan mampu menyelesaikan masalah pada lingkungan yang mendukung. Teori ini juga mengembangkan terapis yang berpusat pada klien, menekankan pentingnya empati dan penerimaan tanpa syarat. Teori ini juga terdapat dua konsep. Yang pertama itu ada ideal self. Ideal self merupakan kondisi di mana diri sendiri yang kita cita-citakan. Dan yang kedua ada real self. Real self merupakan kondisi kita pada saat ini.
Untuk mengembangkan lingkungan yang sehat, terdapat 3 syarat bagi terapi dan klien. Yang pertama, congruence, yaitu terapi berusaha untuk bersikap terbuka kepada klien agar klien merasa nyaman. Dan yang kedua, ada empathic understanding. Terapi berusaha untuk memberikan perhatian kepada klien. Dan yang terakhir ada unconditional positive regard. Terapi berusaha untuk memahami dan menghargai perasaan yang dimiliki oleh klien. Dan kelebihan dari teori ini adalah individu akan merasa bebas dan memiliki sikap optimis. Sedangkan kekurangan dari teori ini adalah teori ini terlalu memberikan kebebasan, dan teori ini seperti psikodinamik, yaitu teori ini sulit untuk diuji. Uri Brad von Brenner itu merupakan salah satu tokoh utama yang berperan penting dalam teori ini, di mana ia mencetuskan teori sistem ekologis yang dimana memandang manusia itu terdapat berbagai lapisan yang dapat mempengaruhinya. Nah, lapisan-lapisan seperti itu adalah lapisan-lapisan berupa lingkungannya. Nah, yang dimana yang pertama yaitu ada mikrosistem, yang kedua ada mesosistem, ketiga eksosistem, keempat makrosistem, dan yang terakhir kronosistem. Kita bahas dari mikrosistem terlebih dahulu, di mana ini berkaitan langsung dengan individu atau lapisan ini yang menghubungkan antara individu dengan orang-orang di sekitarnya atau orang-orang yang lebih dekat. Itu seperti keluarga, teman, rekan kerja, itu merupakan orang-orang terdekat daripada individu tersebut. Nah, yang kedua ada mesosistem, di mana ini keterkaitan antara orang-orang dekat daripada individu itu saling berinteraksi namun juga secara tidak langsung mempengaruhi individu tersebut. Selanjutnya adalah ekosistem. Ekosistem adalah faktor eksternal yang tidak mempengaruhi individu, seperti kebijakan pekerjaan orang tua, tetapi berdampak dalam kehidupan mereka. Selanjutnya ada makrosistem. Makrosistem mencangkup faktor budaya, nilai masyarakatan, hukum, dan kebijakan yang mempengaruhi pola pikir mereka. Selanjutnya ada kronosistem. Kronosistem adalah perubahan seiring berjalannya waktu, baik individu maupun lingkungan mereka. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, teori ini menekankan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Tidak hanya faktor keluarga, tetapi juga faktor lingkungan sekitar. Selanjutnya ada kekurangan. Kekurangan dari faktor ini adalah kurangnya peran aktif individu, sehingga jika lingkungan sekitar tidak bisa menyelesaikan, maka bisa terjadi krisis yang berkelanjutan. Lalu yang kedua ada perspektif psikologi Islam, di mana psikologi Islam merupakan sebuah pendekatan yang berhubungan antara prinsip-prinsip psikologi dengan ajaran-ajaran Islam, yang dimana tujuan utamanya adalah untuk memahami jiwa manusia dari sudut pandang spiritual dan moral. Lalu bagaimana hal ini mempengaruhi perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua ada tokoh psikologi Islam dan juga eksperimennya. Yang pertama dari Ibnu Sina. Ibnu Sina membagi jiwa manusia menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu jiwa vegetatif, di mana jiwa ini berkaitan dengan pertumbuhan, reproduksi, dan juga pemeliharaan tubuh, di mana jiwa ini dimiliki oleh seluruh makhluk hidup seperti manusia, hewan maupun tumbuhan. Lalu yang kedua ada jiwa sensitif, di mana jiwa ini berkaitan dengan perasaan, indera, dan juga nafsu, di mana jiwa ini hanya dimiliki oleh manusia dan hewan. Lalu yang ketiga ada jiwa rasional, di mana jiwa ini adalah jiwa yang tertinggi dalam tubuh manusia, di mana jiwa ini dapat mempengaruhi manusia dalam berpikir secara rasional. Lalu yang kedua ada eksperimen dari Ibnu Miskawai. Ibnu Miskawai membagi jiwa manusia menjadi 3 daya, yaitu yang pertama daya nafsiyah, yaitu di mana daya ini mendorong manusia untuk memenuhi kebutuhan fisiknya. Lalu yang kedua ada daya hudobiyah, yaitu daya kemarahan, di mana daya ini menunjukkan perilaku manusia ketika mengalami perilaku yang tidak adil. Lalu yang ketiga ada daya akliyah, yaitu daya akal, di mana daya ini adalah daya yang paling dalam jiwa manusia, di mana daya ini mampu membuat manusia untuk berpikir secara rasional dan membuat keputusan secara moral dan etika.
Al-Ghazali mengungkapkan pandangan tentang 3 struktur diri manusia yang berkaitan dengan hal-hal spiritual. Yang pertama adalah al-aql atau akal. Menurut Al-Ghazali, akal ini merupakan salah satu yang sangat penting dalam jiwa manusia karena bersumber dari pemahaman, kecerdasan, dan pengetahuan. Akal yang sehat dapat membedakan mana yang baik dan buruk dan juga mengendalikan nafsu. Yang kedua adalah kolbun atau hati. Hati ini adalah sumber dari segala perasaan dan emosi. Menurut Al-Ghazali, hati ini bersumber dari segala perasaan seperti perasaan suka, duka, kecewa, emosi, dan juga perasaan-perasaan lainnya. Hati ini harus dijaga dengan baik karena jika ternodai dengan hal-hal negatif dapat menjerumuskan manusia kepada hal-hal yang buruk atau perilaku yang tercela. Dan yang terakhir adalah an-nafs atau nafsu. Menurut Al-Ghazali, nafsu ini terdapat nafsu yang baik dan buruk. Nah, nafsu adalah godaan yang dapat menjerumuskan kita kepada perilaku tercela. Jadi, kita harus mengelola nafsu dengan baik agar terjaga dari perilaku-perilaku tercela. Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam psikologi Islam juga. Kelebihannya adalah memiliki pendekatan holistik dan berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah. Dan juga dapat menciptakan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Kekurangannya adalah seringkali dianggap kurang ilmiah oleh kalangan yang mengutamakan metode empiris yang murni. Nah, jadi di sini kami ada membahas 4 perspektif utama dalam psikologi, yaitu yang pertama perspektif behavioristik, kedua perspektif humanistik, ketiga kognitif, dan yang terakhir psikologi Islam. Perspektif behavioristik ini menegaskan bahwa perilaku manusia itu terbentuk melalui rangsangan atau stimulus di lingkungan sekitar serta bagaimana kita merespon stimulus tersebut. Kayak misalnya tuh kita dapat reward atas prestasi yang kita dapatkan. Nah, itu akan membuat kita akan melakukan itu secara berulang-ulang. Kemudian yang kedua ada perspektif humanistik. Perspektif humanistik ini menegaskan kepada hal-hal positif dalam perkembangan manusia. Di perspektif humanistik ini juga menjelaskan bahwa setiap manusia berhak untuk mendapatkan versi terbaik dalam dirinya selagi dia diberi kesempatan serta dukungan yang tepat. Kemudian yang ketiga ada perspektif kognitif. Perspektif kognitif ini menggambarkan bagaimana perkembangan individu itu terbentuk dari hasil interaksi antara dia di lingkungan sosial maupun di lingkungan sekitarnya. Kayak misalnya tuh dia dari lingkungan keluarga, dari lingkungan teman, dari lingkungan sekolah, dari lingkungan budaya. Nah, yang terakhir itu adalah psikologi Islam. Psikologi Islam ini menekankan ajaran spiritual di dalam diri manusia. Dia juga melihat manusia secara holistik. Maksudnya bukan hanya berlandaskan secara fisik maupun psikologi, namun juga berlandaskan dalam Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Keempat pendekatan ini saling melengkapi dan dapat digunakan di dalam berbagai bidang, misalnya dalam bidang pendidikan, terapi, atau di lingkungan masyarakat. Nah, ini dapat membantu untuk hidup lebih baik dan lebih seimbang. Terima kasih.